Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi konsep ilmu ekonomi. Adapun kompetensi inti memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar 1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. 2. Mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Indikator 1. Menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. 2. Menjelaskan tentang prinsip, motif, dan pembagian ilmu ekonomi. 3. Kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan. 4. Menjelaskan tentang biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. 5. Menjelaskan tentang kebutuhan dan skala prioritas. 6. Menjelaskan masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. 2. Siswa dapat menjelaskan tentang prinsip, motif, dan pembagian ilmu ekonomi. 3. Siswa dapat menjelaskan tentang kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan. 4. Siswa dapat menjelaskan tentang biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. 5. Siswa dapat menjelaskan tentang kebutuhan dan skala prioritas. Poin bahasan 1. Ruang lingkup ilmu ekonomi. 2. Kelangkaan dan biaya peluang dalam ekonomi. 3. Pilihan kebutuhan dan skala prioritas. 4. Masalah pokok ekonomi. 5. Sistem ekonomi. 6. Sistem perekonomian Indonesia. Manusia merupakan makhluk ekonomi yang disebut sebagai Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, maka tindakan yang akan dilakukan selalu berhubungan dengan perolehan kepuasan dan keuntungan. Ilmu ekonomi merupakan hal yang harus dipahami supaya kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Kebutuhan manusia tidak pernah ada habisnya selama manusia hidup. Kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya tersebut membutuhkan sumber daya untuk memenuhinya. Sumber daya tersebut ada yang dapat diperbarui dan juga tidak. Jika sumber daya tersebut tidak dapat diperbarui, maka kelama-lamaan akan habis dan menimbulkan masalah ekonomi yang disebut dengan kelangkaan. Jika terjadi kelangkaan, maka akan muncul biaya peluang. Dengan demikian, konsep ilmu ekonomi berkaitan dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk memahami tentang konsep ilmu ekonomi, maka pelajarilah materi berikut dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan berupa sumber daya yang terbatas. Menurut Richard G. Lipsey, economics is study of the use of scarce resources to satisfy unlimited human want, yang artinya ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi menurut Robert B. Ekelund, economics is the study of how individuals and societies experiencing virtually limitless wants choose to allocate scarce resources to best satisfy their wants. Artinya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Dari ulasan di atas dapat diketahui pokok-pokok pengertian ilmu ekonomi adalah 1. Masalah pemilihan, problem of choice,
yakni bagaimana cara-cara menentukan penggunaan sumber-sumber daya produksi untuk berbagai alternatif. Jadi satu jenis barang tidak hanya digunakan untuk satu jenis kebutuhan, misalnya tanah selain bisa digunakan sebagai atas bangunan, juga bisa digunakan untuk persawahan. 2. Sumber-sumber daya ekonomi merupakan barang-barang terbatas, bahkan langka. Artinya, menggunakan sumber-sumber daya ekonomi harus tepat dan cermat. 3. Penggunaan uang. Uang dikatakan sebagai soal kedua. Setelah penentuan pilihan ekonomi dalam produksi, bagaimanapun pentingnya uang dalam ekonomi, tapi proses produksi tidak harus berhenti jika tidak ada uang. 4. Pembagian hasil produksi untuk dikonsumsi oleh anggota masyarakat. Pembagian hasil produksi dalam masyarakat kapitalis berbeda dengan pembagian hasil produksi dalam masyarakat komunis. Dalam masyarakat kapitalis, barang didistribusikan melalui transaksi jual beli, sementara dalam masyarakat komunis berdasarkan hasil kerja dan kebutuhannya. Ekonomi terapan. Apply ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Berbeda dengan ekonomi murni yang berkaitan dengan teori secara abstrak, ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Ekonomi terapan termasuk dalam area kebijakan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah berdasarkan bukti empiris. Ekonomi terapan antara lain menggunakan teori ekonomi, pengukuran dan metode analisis statistik serta ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi. Ekonometrika adalah seperangkat metode statistika yang memungkinkan ekonom menguji hipotesis dengan menggunakan data dari lapangan. Berikut ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 8 cabang. 1. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hal-hal tersebut seperti inflasi, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga dibahas pada cabang ilmu ekonomi ini. 2. Ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas pada ilmu ekonomi ini antara lain adalah APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi ini adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Interaksi tersebut dapat berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Pembahasan pada cabang ilmu ekonomi ini termasuk dalam lingkup ekonomi mikro. 4. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Kegiatan perekonomian tersebut dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi ini adalah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. 6. Ilmu ekonomi menurut ekonomi. Pokok bahasan pada ilmu ekonomi ini diantaranya adalah alternatif positif dan negatif. 7. Ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Pembahasan pada cabang ini antara lain adalah masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Dan yang 8 adalah ilmu ekonomi syariah, adalah bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasan dalam cabang ilmu ekonomi ini antara lain adalah prinsip bagi hasil, penghapusan riba, dan perekonomian. Kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam, sedangkan jumlah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas. Situasi ini mendorong manusia untuk bertindak dengan cara rasional. Mereka berusaha menggunakan sumber daya yang terbatas dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Usaha seperti ini tidak lepas dari prinsip ekonomi.
Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ini menjadi pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dikelompokkan atas 3 tindakan besar. Ketiga kegiatan ini adalah kegiatan mengkonsumsi barang-barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan, kegiatan menghasilkan atau memproduksi berbagai macam barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dan kegiatan mendistribusikan barang-barang dan jasa yang sudah dihasilkan itu. Setiap kegiatan ekonomi pasti didorong oleh suatu motif. Motif tersebut disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperluas usaha, mendapat penghargaan dari lingkungan sekitar, ingin berkuasa di bidang ekonomi, dan ingin membantu sesama. Dalam setiap kegiatan ekonomi, pemerintah ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan pemerintah merupakan wujud tanggung jawab untuk memajukan perekonomian negara. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan politik ekonomi. Politik ekonomi adalah suatu paket tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjalankan politik ekonomi antara lain ditujukan dengan menetapkan kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, ekspor-impor, dan harga. Motif ekonomi adalah motivasi yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Adapun macam-macam motif ekonomi: 1. Motif dalam memenuhi kebutuhan. 2. Motif memperoleh laba. 3. Motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. 4. Motif mendapatkan penghargaan. 5. Motif sosial, dan lain-lain. Prinsip ekonomi: suatu usaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin dengan melakukan pengorbanan seminim atau sekecil mungkin. Adapun tujuannya yaitu 1. Untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam hal konsumsi, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat kesalahan tertentu, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan ekonomi, dan agar dapat menggunakan modal dan kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Prinsip ekonomi yang dilakukan oleh konsumen: 1. Membuat prioritas terhadap barang atau jasa yang akan dibeli. 2. Memilih barang dan jasa yang benar-benar penting. 3. Hindari gaya hidup boros. 4. Memilih barang dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. 5. Perhatikan juga manfaat dari barang atau jasa yang akan dibeli. 6. Bila perlu tawar-menawar dalam membeli barang atau jasa agar mendapatkan harga terbaik. Dan yang terakhir, membandingkan pengeluaran dan pemasukan. Jumlah pengeluaran jangan sampai melebihi jumlah pemasukan. Sedangkan prinsip ekonomi yang dilakukan oleh produsen antara lain memproduksi barang yang banyak dicari oleh masyarakat, yang pasti barang yang permintaannya banyak, mencari bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, memilih karyawan yang ahli, terampil, dan disiplin, menentukan tempat pembuatan barang atau jasa yang dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan tempat pemasaran atau penjualannya, menggunakan alat yang berteknologi dan tepat guna supaya lebih efisien, hemat, serta ramah lingkungan. Sesuaikan jumlah produksi dengan jumlah. Prinsip ekonomi yang dilakukan oleh distributor: menggunakan saluran distribusi yang baik dan tepat, memberi pelayanan yang baik, mendapat keuntungan yang maksimal, memperhatikan daya beli masyarakat, mencari alat angkut mana yang murah, menyalurkan barang tepat waktu, menyalurkan barang dengan hati-hati supaya tidak terjadi kerusakan pada barang yang diantar.
Pembagian ilmu ekonomi ruang lingkup pembahasan ilmu ekonomi sangat luas dan beragam. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu kelompok ekonomi deskriptif, kelompok teori ekonomi, dan kelompok ekonomi terapan. 1. Ekonomi deskriptif. Descriptive economics bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, pendefinisian, kompilasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Dengan kegiatan ini, kita memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada. Contohnya jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh, dan asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. 2. Teori ekonomi. Economics theory berusaha mengeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Teori ekonomi ini memberikan kumpulan asa dan atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kerangka konsep yang berasal dari data-data konkret yang disusun, diolah serta diuji coba sehingga akhirnya membentuk asumsi yang bersifat umum. Teori ekonomi dibagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. 3. Ekonomi terapan. Apply Economy merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Berbeda dengan ekonomi murni yang berkaitan dengan teori secara abstrak, ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Ekonomi terapan termasuk dalam arena kebijakan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah berdasarkan bukti empiris. Ekonomi terapan antara lain menggunakan teori ekonomi, pengukuran dan metode analisis statistik serta ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil yang memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Aktivitas-aktivitas ekonomi yang dikaji dalam ekonomi mikro diantaranya sebagai berikut. 1. Mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi, dan sebagai produsen. 2. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa mulai dari produsen sampai pada konsumen. 3. Mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat terbentuk. 4. Mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum. Adapun ruang lingkup dalam ilmu ekonomi makro. A. Penghitungan pendapatan nasional. B. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. C. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. D. Kebijakan fiskal dan sistem perpajakan. E. Uang, bank, dan penciptaan uang. F. Kebijakan moneter dan uang yang beredar. G. Pasar uang dan pasar tenaga kerja. H. Teori inflasi. I. Perdagangan luar negeri, nilai valuta asing, dan neraca pembayaran. C. Perdagangan luar negeri dan tingkat keseimbangan pendapatan nasional. K. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.
Kelangkaan sumber daya melihat beragamnya kebutuhan manusia sementara alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi? Ya, suatu ketika alat atau sumber daya akan habis dan mengalami apa yang disebut dengan kelangkaan, scarcity. Sumber daya tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha, entrepreneur. 1. Kelangkaan sumber daya alam. Pernahkah kamu mengamati pengeboran minyak di lepas pantai? Nah, apa yang akan terjadi bila pengeboran dilakukan secara terus-menerus? Ya, tentu saja cadangan minyak di dalam bumi akan berkurang yang bisa berakibat terjadi kelangkaan. Jadi, kelangkaan sumber daya alam dapat diartikan terbatasnya persediaan sumber daya yang terkandung di alam, baik sumber daya biotik, hewan dan tumbuhan maupun sumber daya abiotik, yaitu berupa tanah, udara, barang, tambang, air, dan iklim. 2. Kelangkaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan roda perekonomian diperlukan manusia yang memiliki keahlian dan pengetahuan tinggi. Kelangkaan sumber daya manusia di sini berarti sulitnya ditemukan manusia yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun keahlian yang mampu menjalankan kegiatan ekonomi. 3. Kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal sangat diperlukan dalam proses produksi barang atau jasa. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih banyak menemukan berbagai kendala terutama masalah permodalan. Modal tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga bahan baku, gedung, dan mesin-mesin. 4. Kelangkaan sumber daya wirausaha. Seorang wirausaha adalah orang yang memiliki sikap mental kewirausahaan. Kelangkaan sumber daya wirausaha merupakan dampak dari sedikitnya orang yang berpikir kreatif dan inovatif. Akibatnya sumber daya ekonomi yang ada tidak dapat dikelola secara maksimal karena kurangnya kemampuan menjalankan. Faktor penyebab kelangkaan dalam ekonomi. Kelangkaan adalah sebuah permasalahan yang kompleks di mana akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan kita. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena sumber daya alam atau hasil bumi telah habis dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Dalam dunia ekonomi, bisa dikatakan bahwa kelangkaan merupakan kondisi di mana kebutuhan manusia lebih banyak daripada produk yang tersedia. Pada dasarnya kelangkaan itu mengandung dua makna penting, diantaranya alat pemenuhan kebutuhan hidup tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Diperlukan pengorbanan lebih untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan hidup manusia. Masalah kelangkaan selalu dihadapkan dengan bagaimana cara-cara atau kiat-kiat seseorang untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan seadanya. Suatu kelangkaan yang akan terjadi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu jumlah alat pemuas kebutuhan berupa suatu produk baik barang ataupun jasa terbatas atau kurang mencukupi kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya sehingga sulit untuk ditemukan dan diperoleh. Yang sering terjadi adalah kondisi di mana jumlah alat pemuas kebutuhan selalu tertinggal dengan jumlah kebutuhan manusia yang ada. Dalam hal ini, ilmu ekonomi memiliki peran besar karena yang menjadi permasalahan utama dalam dunia perekonomian adalah bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang hanya memiliki jumlah terbatas. Kelangkaan terjadi bukan tanpa sebab. Kelangkaan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Letak geografis yang berbeda. Sumber daya alam yang ada tersebar di beberapa daerah, di antara daerah yang satu dan yang lainnya tidak akan pernah sama. Ada daerah yang subur dan ada juga daerah yang gersang. Di daerah ini menghasilkan tambang, namun di daerah lain belum tentu sama, bisa juga penghasil kopi dan lain sebagainya. Penyebaran sumber daya alam sangat tidak merata. Hal inilah yang menyebabkan kelangkaan. Salah satu contohnya, masyarakat yang menempati daerah di dataran tinggi yang berkapur atau berbatuan sulit menemukan sumber air ketika kemarau. Jadi mau tidak mau mereka harus berkorban untuk membeli air tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang berada di dataran rendah di mana air yang mereka pakai sulit habis meskipun di musim kemarau karena mereka memiliki sumber air berupa sumur. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat membuat kepadatan penduduk
di suatu daerah, tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup. Mengatasi kelangkaan sumber daya manusia. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan untuk mencetak generasi cerdas dengan semangat kerja yang tinggi. Peningkatan kualitas di berbagai jenjang pendidikan sudah seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya manusia. Dengan standarisasi pendidikan di berbagai jenjang mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sumber daya manusia berkualitas akan tercipta. Pemerintah bersama dengan Civitas Akademika harus berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan generasi bangsa yang mumpuni dan siap terjun ke dunia kerja dengan hasil kerja yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan biaya pendidikan juga harus ditingkatkan agar setiap pihak bisa mengenyam pendidikan yang layak. Bantuan pendidikan tersebut berlaku untuk keluarga yang tidak mampu dan juga bagi pihak yang berprestasi. Dengan adanya bantuan biaya pendidikan ini, maka generasi bangsa bisa menempuh pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan juga pendidikan karakter yang baik untuk masa depan yang cerah sehingga kelangkaan sumber daya manusia bisa teratasi. 2. Memperbanyak kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi juga sangat penting dan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan bagi para tenaga kerja. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja agar mereka mengetahui jika ada lowongan pekerjaan yang sesuai. Cara mengatasi kelangkaan sumber daya manusia ini tergolong efektif. Selain pemberian informasi mengenai lowongan pekerjaan, kegiatan workshop juga bisa mengurangi kelangkaan sumber daya manusia yang disebarluaskan dengan sosialisasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah jumlah peserta workshop dan memfasilitasi pihak yang belum mampu mengakses informasi secara luas setiap saat. 3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Tidak semua tenaga kerja adalah seorang tenaga kerja yang terdidik. Tersedia juga tenaga kerja atau karyawan yang terlatih, yaitu mereka yang bekerja dengan keterampilan yang dimiliki, misalnya pekerja pabrik. Mereka bekerja sesuai dengan keterampilan yang sudah dikuasainya seperti menjahit, otomotif, memasak, dan sebagainya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen, maka setiap tenaga kerja harus menghasilkan produk yang baik dan layak bagi konsumennya. Produk yang berkualitas baik berupa barang maupun jasa harus diupayakan dengan optimal. Di sini peran penting dari pelatihan keterampilan karyawan agar mampu bekerja dengan baik sesuai standar yang ditetapkan. 4. Menerapkan pelatihan tenaga kerja di perusahaan. Suatu pelatihan yang diterapkan kepada tenaga kerja mampu meningkatkan pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang dilakukan setiap individu atau tenaga kerja. Agar tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, maka harus ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan atau training tenaga kerja yang ada di setiap perusahaan. Dengan adanya training secara periodik dan berkelanjutan, maka setiap tenaga kerja harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Cara mengatasi kelangkaan sumber daya manusia dengan sistem pelatihan ini terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan karyawan sehingga siap sedia untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang diberikan. 5. Memotivasi karyawan. Motivasi tampaknya merupakan suatu hal yang sederhana, tetapi justru efeknya sangat besar terhadap kinerja karyawan. Seorang individu akan merasa semangat dalam menjalankan pekerjaannya apabila diberikan motivasi secara rutin dan setiap hari. Hal ini akan memupuk kepuasan kerja dan jiwa profesionalisme yang baik dari setiap individu. Adapun cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam, pertama, menyusun skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan merupakan daftar berbagai kebutuhan yang dibuat berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang paling mendesak dan penting diletakkan pada urutan paling atas, disusul dengan kepentingan yang bisa ditunda hingga yang kebutuhan yang tidak perlu. Untuk membuat skala prioritas bisa dikategorikan menjadi dua kategori. Berdasarkan tingkat kepentingan, urutan daftar skala prioritas ini menggunakan tingkat kepentingan sebagai penentunya. Urutan teratas
Daftar skala prioritas harus digunakan untuk keperluan yang mendesak. Memilah kebutuhan sesuai dengan tingkat kebutuhannya bisa membantu menentukan kebutuhan mana saja yang sangat mendesak dan perlu dipenuhi dengan segera, sehingga terhindar dari konsumsi untuk keperluan yang tidak penting. Berdasarkan penghasilan, semua kebutuhan tidak bisa dipenuhi apabila penghasilan lebih sedikit dari biaya total untuk memenuhi kebutuhan hidup. Membuat skala prioritas kebutuhan berdasarkan penghasilan bisa membantu untuk lebih bijaksana dalam menentukan antara kebutuhan yang mendesak dan yang bisa tertunda. Kedua, bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam, terlebih yang jumlahnya terbatas, sebaiknya dipergunakan secara bijaksana. Perilaku hemat dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam tetap ada hingga masa yang akan datang. Selain itu, pengelolaan dari sumber daya alam juga harus dilakukan dengan tepat agar bisa menghasilkan produk yang tepat guna bagi masyarakat. Ketiga, memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya pengolahan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara pengolahan baru yang lebih efektif dan efisien. Proses-proses pengolahan seperti ekstraksi ataupun pemprosesan sumber daya alam bisa menekan biaya eksplorasi. Jenis-jenis teknologi canggih bisa digunakan sesuai dengan tingkat kelangkaan sumber daya alam dengan biaya yang mungkin lebih murah daripada dengan menggunakan metode lama. Yang keempat, memanfaatkan bahan substitusi. Memanfaatkan bahan pengganti atau substitusi merupakan salah satu cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Dalam hal ini, sumber daya yang melimpah digunakan menjadi bahan pengganti untuk sumber daya yang langka atau hampir habis. Semakin mudah proses penggantian dari sumber daya yang tidak bisa diperbarui dengan sumber daya yang bisa diperbaharui dan melimpah, maka kemungkinan untuk terjadi kelangkaan juga semakin kecil. Sebagai contoh, kelangkaan atau berkurangnya ketersediaan bahan bakar fosil menyebabkan BBM juga menjadi langka. Untuk mengatasi kelangkaan, pemerintah menyarankan untuk beralih menggunakan bioenergi yang masih bisa didapat dengan mudah. Sumber daya modal adalah segala sesuatu atau sumber daya yang dibuat oleh manusia baik berupa uang maupun barang dan digunakan untuk membantu kegiatan produksi. Macam-macam modal. Menurut sifatnya, ada modal tetap, adalah modal yang dapat digunakan berulang kali dalam produksi, contoh gedung dan mesin. Modal lancar adalah modal yang hanya dapat digunakan sekali pakai dalam produksi. Menurut kepemilikannya, modal dibagi atas modal individu adalah modal milik perseorangan yang menjadi sumber penghasilan bagi pemilik, contoh rumah, tanah, dan kendaraan pribadi yang disewakan. Modal masyarakat adalah modal yang dimiliki pemerintah atau masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum, contohnya pelabuhan, jalan tol, kapal laut, dan kapal terbang. Sedangkan menurut bentuknya, ada modal konkret, adalah modal nyata yang terlihat dalam proses produksi, contoh tanah, mesin, gedung, kendaraan, dan bahan baku. Modal abstrak adalah modal yang tidak nyata dan sangat berguna bagi perusahaan, contoh izin usaha, hak cipta, dan kepercayaan baik dari dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. Sedangkan menurut sumbernya, modal sendiri adalah modal dari dalam perusahaan sendiri, contoh pabrik, mesin, dan deposito perusahaan. 2. Modal pihak lain adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan, contoh pinjaman dalam negeri dan luar negeri baik dari bank pemerintah maupun swasta. Sumber daya pengusaha kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan entrepreneurship adalah faktor produksi yang tugas dan fungsinya mengelola dan menggabungkan faktor produksi
begitu alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa kebutuhan manusia. Seorang entrepreneur yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk-produk yang bermutu dan disukai oleh pembeli dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Sumber daya pengusaha atau kewirausahaan entrepreneurship, orang yang memiliki jiwa kewirausahaan jumlahnya masih sangat terbatas. Untuk memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan, seringkali cara yang ditempuh adalah dengan mempelajari cerita sukses dari seorang wirausaha yang sudah berhasil. Langkah-langkah seseorang wirausaha meliputi 3 tahap, dimulai dari menemukan ide, kemudian menuangkan ke dalam inovasi dan invensi melalui penelitian dan pengembangan, research and development, sehingga akhirnya menjadi barang atau produk yang siap dijual. Sifat-sifatnya entrepreneurship: 1. Mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Pebisnis yang sukses adalah seseorang yang memiliki keberanian yang tinggi untuk berkreasi, karena memiliki kreativitas saja tidak cukup untuk menuju kesuksesan berbisnis. Orang yang memiliki keberanian untuk semua tidak akan takut dengan risiko kegagalan yang bisa terjadi sewaktu-waktu, tapi bukan berarti harus berani saja tanpa adanya pertimbangan dan perencanaan yang mumpuni. Jiwa kewirausahaan tercipta karena timbulnya kepercayaan diri untuk mewujudkan mimpi dan keinginan untuk hidup lebih baik dan lebih besar. 2. Mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Tidak hanya daya kreativitas saja, seorang wirausahaan yang ingin membangun bisnis harus memiliki semangat tinggi dan kemauan keras. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa apa yang akan dikerjakan akan membawa pada keberhasilan. Adanya kemauan yang keras membuat seseorang bertekad kuat untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. 3. Mempunyai daya analisis yang baik. Seseorang wirausaha harus memiliki daya analisis terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Misal saja memperhitungkan untung rugi, persaingan, nilai jual barang atau jasa dan kemampuan analisis pasar lainnya. Hal ini penting dimiliki dalam diri seseorang wirausahawan yang sedang menggeluti bisnis karena bertujuan untuk meminimalisir kerugian. 4. Berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif. Pebisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan, baik untuk dirinya sendiri maupun bawahannya, dalam artian mampu memimpin atau mengendalikan dirinya sendiri dan anggotanya dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin tidak seharusnya memiliki berperilaku konsumtif karena pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Dengan jiwa seperti ini, bisnis yang sedang Anda bangun akan semakin berkembang dengan terus memanfaatkan keuntungan sebagai modal untuk bisnis yang lebih besar. 5. Membuat keputusan dan melaksanakannya. Pebisnis yang hebat adalah orang yang mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat untuk menghasilkan sesuatu. Pebisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah yang memiliki perhitungan dalam setiap keputusannya dalam melaksanakan keputusan tersebut sesuai yang sudah disepakati bersama timnya. Melaksanakan keputusan dengan cepat meminimalisir hilangnya peluang. 6. Memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Jiwa wirausaha dimiliki oleh seseorang yang bisa mengabdikan dirinya terhadap pekerjaannya. Pebisnis yang sedang memulai bisnisnya harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang bisa ditunda demi pekerjaannya. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa bisnis adalah tidak memiliki waktu yang mengikat, namun perlu diketahui bahwa untuk menekuni bisnis justru membutuhkan waktu lebih untuk belajar, memahami dan menjalankan bisnis dengan baik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, pebisnis harus menerapkan jiwa wirausahanya terhadap pelanggan dan calon pelanggan untuk menjadi seorang wirausaha yang dapat dikatakan handal dan profesional jika ia melakukan hal-hal yang berikut: sangat mengenal dan meyakini produknya, mampu menerima kritik dan saran yang baik dengan tidak berdebat dengan pelanggan maupun calon pelanggannya.